Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Tatkala ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu selalu membersihkan hidup kita, sehingga semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus mengajar kami, menuntun dan mengarahkan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur dalam Mazmur pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat 17 pernah menyampaikan seperti ini. Dalam Mazmur 7 ayat 15 sampai dengan 17, sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan akhirnya melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri yang jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, kita pernah mengalami hal-hal yang merugikan hidup kita, yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memang jahat, iya kan? Dan hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu adil. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu adil. Dan kalau kita bilang Tuhan gak tahu kalau orang ini jahat, Tuhan gak tahu kalau orang ini sudah melakukan hal yang merugikan hidup saya. No, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Sehingga firman-Nya tergenapi dalam kehidupan kita. Apa yang ditabur seseorang, itu juga yang akan dituainya. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur melihat bahwa sungguh orang-orang yang hamil dengan kejahatan, orang-orang yang merancangkan yang jahat, orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan kedustaan dan kelaliman, dia seperti orang yang membuat lobang bagi dirinya sendiri, saudara. Dia yang melakukan hal tersebut dan hal itu akan menimpa kehidupannya. Jadi kita jangan bilang, waduh kok orang ini kayaknya seakan-akan dia gak ada hukuman. Ada, kita tunggu saja. Karena ada waktunya di mana setiap apa yang ditabur oleh seseorang itu juga yang akan dituainya. Dan Alkitab sudah katakan seperti itu, dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Baik dia melakukan sesuatu yang baik ataupun dia melakukan sesuatu yang buruk. Suatu saat itu akan menimpa kehidupannya sendiri. Akhirnya kita belajar dari hal ini, bahwa sebagai orang percaya, kalau kita mengalami kerugian, kita mengalami fitnahan, kita mengalami sesuatu yang dibuat orang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, jangan membalas dengan jahat dengan yang jahat. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan kita, karena kita tahu kebenaran adalah tetap kebenaran. Amin, saudaraku. Amsal 26 ayat yang ke-27. Amsal pasal 26 ayat yang ke-27, firman Tuhan bilang begini, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita perbuat, ingat selalu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang lain. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Kenapa? Karena ada waktunya hal itu akan kita terima. Apa yang kita buat bagi orang lain itu akan menimpa diri kita sendiri. Karena kita tahu hal ini pasti terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kenapa Alkitab mencatat seperti itu? Agar apa yang baik itu
kita alami, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita sedang buat sesuatu yang nantinya, kita nggak tahu kapan, nantinya itu akan menghampiri kehidupan setiap kita. Amin. Akhirnya hari ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau engkau lihat ada orang yang jahat betul, lakukan sesuatu yang membuat orang lain rugi, tunggu aja waktunya. Kita akan melihat, tunggu aja waktunya. Oh tapi pendeta, saya melihat kok orang ini lama banget dihukum Tuhan. Loh, bicara penghukuman bukan urusan kita. Bicara pembalasan itu bukan urusan kita. Apa yang menjadi urusan kita adalah apa yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi panggilan kita, yakni menjadi berkat buat orang lain. Itu panggilan kita. Lakukan saja itu. Nggak usah urus orang lain, saudara dikasih dalam Tuhan. Orang lain biarlah Tuhan yang menghukumnya, orang lain biarlah Tuhan yang membalasnya. Tugas kita melakukan apa yang baik buat semua orang. Karena ingatlah akan hal ini, apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Pastikan kita menabur apa yang baik buat semua orang. Pastikan kita nggak usah membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kalau kita membalas dengan jahat dengan yang jahat, otomatis kita melakukan sesuatu yang jahat. Dan itu nanti akan menimpa hidup kita. Jangan sampai kita menggali lubang, kita sendiri yang jatuh ke dalamnya. Kita yang melakukan kejahatan itu akan menimpa kita sendiri. Kita yang menggelindingkan batu-batu itu akan menimpa kita sendiri. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita perbuat. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat sebagian daripada firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Dan hari ini kami diingatkan bahwa ada kalanya mungkin kami mengalami sesuatu yang dirancangkan oleh orang-orang jahat. Ada kalanya orang menggali lubang untuk kejatuhan kami. Tapi hari ini kami diingatkan apa yang diperbuat manusia kepada kami itu akan menimpa mereka sendiri. Pelan tapi pasti, yang kami tahu pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya yang kami lakukan hari-hari ini, kami harus selalu mengingat bahwa lakukan apa yang baik bagi semua orang. Karena kami tahu apa yang kami tabur dalam hidup kami, itulah yang akan kami tuai. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, ingatkan kami selalu ya Roh Kudus, untuk tetap terus berjaga-jaga agar tidak terpancing dan turut mengambil perilaku atau perbuatan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang ujung-ujungnya akan menimpa kehidupan kami sendiri. Tapi hari ini biarlah kami hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami percaya ya Tuhan, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Bahkan mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, biar Roh Kudus berikan kelegaan, Roh Kudus berikan penghiburan bagi setiap kami. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.